banyak orang untuk mencari pesugihan di sini. Orang mencari pesugihan. Ya, pesugihan kalau bahasa orang sini mengatakan pesugihan tanpa tumbal. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kali ini kita akan coba mereview sebuah tempat atau lokasi yang sangat dikeramatkan dan sangat disakralkan oleh masyarakat lokal sini. Tempat ini juga sering didatangi para peziarah dan orang yang punya kepentingan ritual di lokasi. Sebuah punden keramat yang ada di pertengahan sawah, ya, di tengah sawah, di mana lokasi sakral ini sering diyakini bisa mendatangkan suatu hajat, bisa mengabulkan suatu hajat seseorang yang ketika orang itu dalam kondisi hidupnya atau kondisi ekonominya sedang susah. Sebuah tempat pesugihan, tempat mencari pesugihan yang diyakini tanpa tumbal. Pesugihan tanpa tumbal ini dengan cara ritual di tempat ini dan berdoa di tempat ini banyak yang terkabul. Ini sudah sangat viral sekali sehingga membuat saya penasaran nih ya untuk mereview secara langsung seperti apa sih kondisi sebuah tempat yang konon katanya ini sudah ada sejak zaman leluhur, zaman kerajaan. Nah, di sini kebetulan ada orang, kita bisa bertanya-tanya. Oke teman-teman, jadi kita tadi sudah berbincang dengan seorang warga lokal sini. Beliau bernama Pak Yan, Pak Yan, dan Pak Yan ini tidak keberatan untuk kita mintai keterangan tentang keunikan dan kemistisan tempat atau punden yang berada di tengah sawah ini. Siap. Pak Yan, kalau boleh tahu, punden ini dinamakan punden apa ini, Pak Yan? Kalau namanya pasti saya juga kurang paham, tapi di sini banyak orang untuk mencari pesugihan di sini. Orang mencari pesugihan. Ya, pesugihan kalau bahasa orang sini mengatakan pesugihan tanpa tumbal. Pesugihan tanpa tumbal. Ya, orang. Jadi pelaku ritual yang datang ke sini dengan tujuan untuk mencari pesugihan. Iya, benar. Orang yang sedang ekonominya sulit atau banyak hutang, begitu ya, Pak Yan ya? Iya, betul. Datang ke sini untuk mencari pesugihan. Dengan cara apa ini, Pak Yan? Kalau dari segi gaibnya menceritakan bahwa dia cuma dikasih syarat untuk datang hari Jumat Legi, juga membawa sajen lengkap, juga membawa ayam hitam, ayam cemani gitu. Ayam hitam, titik mulus kalau orang Jawa mengatakan. Ya, betul. Yang datang ke lokasi ini kalau jenengan tahu orang dari mana saja, Pak ya? Kalau yang datang sih, kalau komunikasi dari gaibnya juga mengatakan dari segala penjuru, Kang. Banyak yang datang ke sini, ya, dari macam-macam daerah ini yang datang. Tujuannya ya dari untuk kerezekian utamanya. Dan banyak yang sukses, Pak ya? Alhamdulillah, ya, banyak yang membantu di sini. Banyak yang membantu ya. Banyak yang ngasih. Ya. Tadi beberapa kali jenengan sampaikan tentang gaib. Ya. Ini Pak Yan ini kita dengar juga tadi bilang bahwa seorang spiritual ya Pak Yan ini seorang supernatural yang tentunya bisa menerawang sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Intinya gaib gitu. Nah, untuk pengetahuan atau terawangan jenengan yang ada di sini itu dijaga penghuninya itu seperti apa sih Pak Yan? Kok sampai sesakral ini? Kalau dari segi gaibnya ya, yang paling jelas dominan itu sosok wanita pakai selendang kuning yang paling kuat energinya. Seorang perempuan berselendang kuning. Berselendang kuning, juga ada sosok tua pakai tongkat.
mas di sini. Sosok tua memakai tongkat. Sosok Iya. itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki yang itu, yang orang tua itu. Laki-laki Iya. memegang tongkat gitu ya. Iya. Pernah nggak Pak Yan berinteraksi atau berkomunikasi dengan sosok gaib yang ada di sini? Kalau yang sering komunikasi ya itu yang sosok wanita itu, yang apa? Putri itu. Putri itu, gitu. Itu dari kerajaan Mataram katanya. Dari kerajaan Mataram. Mataram. Pernah nggak Pak Yan memperkenalkan diri atau tahu nama dari putri tersebut? Kalau dari nama dia nggak mau ungkap ya, nggak mau menceritakan. Cuma dia bilang di sini sering dibuat orang untuk mencari pesugihan dan banyak yang dikasih di sini ya. Namanya kalau bahasanya itu mencari pesugihan tanpa tumbal bahasa sekarang itu. Gitu. Pesugihan tanpa tumbal Iya. ya. Cuma ada syaratnya tadi, dia minta kalau mau ke sini hari Jumat Legi, terus ada syarat sajian lengkap sama ayam hitam mulus. Syarat sajian lengkap atau ayam hitam mulus yang Iya. syarat wajib untuk ritual di sini tuh, nanti ayam itu dilepaskan atau diapakan kira-kira Pak ya? Kalau permintaan dia itu disembelih ya, terus sama ayamnya itu dagingnya disuruh bakar, dibuat kayak sate gitu. Disate Iya. dan disembelih juga di sini. Ya di sini kalau bisa ya, kalau menyembelih terserah, tapi utama dibawa ke sini sama Darahnya kepala juga. sama darahnya, yang dagingnya dibuat sate bawa ke sini. Gitu. Dan nyatanya harus di sini juga. Enggak, nyatanya terserah, yang penting dagingnya itu nggak sampai hilang lah, Iya. harus utuh, semuanya kebakar bawa ke sini gitu. Jadi meskipun dimasak di rumah, Ya, tapi darah dan dagingnya harus dibawa ke sini ya. Entah nanti betul. dimakan siapa gitu, Ya. ditaruh di sini, begitu ya, taruh Pak di Yan? sini ya. Mm. Sebab yang diambilkan dari segi energinya. Ya. Gitu. Pak Yan boleh nggak mendekat agak sana sedikit? Iya ya. Ini saya penasaran karena ini pohon apa ini Pak Yan kalau boleh tahu, kalau jenengan tahu ini? Kalau pohon banyak jenisnya mas, tapi saya juga kayak nggak asem begitu ya ini ya. paham. Ya juga ada sih kayak Asem jenis londo ya? asem, iya, juga pohon jati ada, beringin ada, semuanya nyatu jadi satu ini mas. Ini kebetulan kita penasaran juga Pak Yan kan bisa menerawang ya melihat Ya. hal gaib yang ada di sini. Selain dari dua sosok yang jenengan lihat, ini konon Punden ini viralnya juga dulu tempat harta karun. Leluhur kita menyembunyikan harta karun di sini. Benar nggak kira-kira itu Pak Yan? Kalau harta karun sih ada mas, ada. Dipendam di sini ada satu peti lah. Satu peti harta Iya, karun ada, tapi memang disembunyikan. dan dijaga mungkin ya. Dijaga sama sosok genderuwo. Dia matanya merah, dia tingginya segitu mas, tinggi orang makhluknya. Jadi yang menjaga harta karun itu Jaga genderuwo. genderuwo itu besar energinya mas. Dia sangat pemarah banget. Sangat temperamental gitu ya. Iya, sangat Pemarah, pemarah. Iya. Terus selain dari harta karun dan dijaga genderuwo, Ya. ada nggak pusaka yang memang disembunyikan di tempat ini, Pak? Pusaka banyak mas. Kalau pusaka sejenis batu, tombak itu ada di sini. Kalau di sini itu mas, nampak yang bagian nampak ya. Di situ ada warna biru, situ biru menyala biru di tengah-tengah situ. Apa itu, Pak Yan? Itu batu. Kalau diwujudkan itu dibuat untuk kewibawaan mas. Batu akik gitu. Iya batu warnanya biru cerah. Jadi untuk kewibawaan, menjaga diri itu bisa itu batu itu. Di antara pohon itu ya, Pak Yan ya? Ya di tengah-tengah pohon sini mas. Kalau di sini ini tombak mas, dalam sini. Oh, ada tombaknya juga. Ya dalam sini. Di sini ada tombak nancep gini. Dalam sini. Seandainya diambil, ada efek-efek tertentu nggak yang berisiko untuk siapapun yang mengambil dari Kalau pusaka? diambil pasti resikonya ada mas, sebab ini juga untuk penetralan alam gitu. Kalau diambil resikonya pasti ada suatu hal, entah masyarakat sini atau yang ngambil pasti ada. Sebab ini untuk penetralan alam gitu mas. Berarti pusaka yang difungsikan untuk menjaga desa ya? Pusaka. Entah itu dari bahaya atau bencana, Iya. angin puting beliung Iya. atau apa gitu ya? Iya benar. Ini juga dituakan juga karena faktor diyakini jadi potok. Bahasanya potok itu yang di tempat yang disakralkan. Potok itu dataran atau gundukan tanah yang Ya. tinggi di antara desa gitu ya, Pak Yan ya? Iya benar. Jadi sebuah punden yang ada Ya. di putuan begitu Ya. ya? Juga ini mas sosok Kunti mas, yang paling dominan Kunti yang sering nampak di sini mas. Kunti. Ya kuntilanak, dia sering di situ mas.
Nah itu Oh, kuntilanak. kuntilanak. Dia nek malam suka duduk situ sambil ketawa gitu. Pohon itu mas, itu Oh, di pohon itu. ya, di atas Yang makam. doyong itu. Ya itu malam sering duduk situ deh. Itu munculnya Oh, hanya nampak. malam hari ya, Pak? Malam hari paling dominan dia. Sering nampak. Itu mas. Iya, Pak Yan. Iya. Terkait dengan apa yang Jenengan sampaikan tadi, pesugihan tanpa Tanpa tumbal. tumbal ya. Nah, apa namanya bersekutu dengan jin ya, Ya. dengan iblis, pasti tidak hanya diberikan sia-sia sebuah kekayaan atau harta yang asalnya perjanjian Ya. atau kesepakatan dengan iblis, itu pasti iblis tak akan memberi sesuatu yang tidak ada imbalannya. Iya pasti. Kalau menurut versi Pak Yan sendiri, Ya. tanpa tumbal itu masuk akal nggak kira-kira? Ya, kalau dari segi spiritual saya mas ya, dari segi pengalaman juga spiritual, kalau pemberian pasti minta imbalan itu pasti. Apalagi dari segi harta dan makhluk gaib itu memang dari segi harta itu memang dia banyak. Tujuannya hanya untuk memberikan manusia, tapi di situ manusia harus ikut dengan dia. Itu pasti mas, pasti. Nggak ada yang namanya Gratis. pemberian gratis, nggak ada. Cuman cara marketing dagang iblis itu diiming-iming dengan Nah, kata-kata tanpa tumbal. tanpa tumbal ya, Iya, pesugihan betul, tanpa betul. tumbal. Tapi pada hakikatnya iblis itu tak akan memberi sesuatu yang gratis ya. Iya, tak Pasti ada Pasti tumbalnya ada. yang kelak Iya. mungkin di belakang hari entah anak entah cucu Ya, pasti mendapat imbas dari apa yang dilakukan manusia tersebut ya Pak Yan ya. Iya, betul. Oke Pak Yan, terima kasih sudah Ya, sedikit sama-sama. memberi pengetahuan dan bersedia berbincang dengan kami tentang Oke. kemistisan tempat yang sangat sakral yang ada di tengah sawah ini ya. Jadi apapun ya, ini sekedar edukasi ya Pak Yan ya, Oke. untuk menguri-nguri dan menunjukkan ke penonton semua Oke. bahwa di tanah Jawa ini memang masih banyak tempat-tempat yang sakral seperti ini. Banyak sekali. Namun ada sedikit pesan, kita hidup di dunia ini hanya sementara, jangan tergoda dengan bisikan setan. Iya. Dengan ujian yang kita terima, berarti Tuhan masih sayang kepada kita. Amin. Kesusahan apapun yang kita terima di dunia itu adalah ujian untuk mendapat kemuliaan di kelak ketika kita sudah lulus dari ujian tersebut. Seperti itu Pak Yan ya. Iya, betul. Oke teman-teman, jadi jangan diambil hati, ini hanyalah tayangan dan edukasi serta hiburan. Jadi ketika kita mereview sebuah tempat, kita menunjukkan bahwa memang di sini ada ya, seperti ini ceritanya, begitu ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan narasi yang saya sampaikan maupun tayang dalam video kali ini, karena kami sebagai manusia biasa tentu tidak akan luput dari salah, hilap maupun lupa. Saya akhiri untuk video kali ini. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan dari segala kesusahan dan dilancarkan segala urusan di dunia maupun sampai akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.